Instagram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Silsilah Ar-Rasail atau syarah dari Rasail Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, di mana risalah ini diberi penjelasan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih di dalam penjelasan Al-Ushul Sittah, atau 6 yang merupakan dasar atau pokok agama. Yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala saja, tidak ada sekutu baginya. Dan penjelasan tentang lawannya, yaitu syirik atau menyekutukan Allah. Dan syirik artinya apa? Memberikan ibadah kepada selain Allah, atau menyamakan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususannya, baik dalam uluhiyah yaitu ibadah, rububiyah, maupun dalam al-asma wa sifat. Dan Al-Quran kebanyakan di dalamnya penjelasan tentang pokok ini, dari berbagai sisi, dengan kalimat yang dipahami oleh orang yang paling balid atau orang-orang yang paling bodoh sekalipun di kalangan orang awam. Nah, kemudian terjadi di mana kondisi umat apa yang telah terjadi, yaitu apa? Syaitan menampakkan kepada mereka ikhlas atau tauhid dianggap sebagai bentuk tanakus atau mengurangi hak orang-orang soleh, atau sikap kurang ajar terhadap orang soleh, serta mengurangi hak mereka. Sedangkan syirik ditampakkan sebagai bentuk kecintaan kepada orang soleh dan mengikuti mereka, karena mereka berkeyakinan di antara bentuk penghormatan, penghargaan kepada orang soleh tatkala menjadikan orang soleh itu sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syirik ahli jahiliyah. Nah, kemudian pokok yang kedua adalah perintah Allah untuk bersatu di dalam agama dan larangan dari berpecah belah di dalamnya. Dan Allah telah menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang dipahami oleh orang-orang awam. Nah, maka fondasi ini terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian semuanya berpegang dengan tali agama Allah dan janganlah berpecah belah. Nah, juga firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang telah berpecah dan berselisih. Juga dalam surat Al-An'am ayat 159, innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok,
Ya, sedikit pun kamu wahai utusan Allah bukan bagian dari mereka. Sesungguhnya urusan mereka nanti akan diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya menyebutkan dalil-dalil yang lain, ya, di antaranya surat Asy-Syura ayat ketiga. Tapi kemudian ya, di antaranya surat Asy-Syura ayat ke-13. Nah, kemudian tidak dibolehkan bagi kaum muslimin untuk berpecah baik di dalam agamanya. Ya, jadi tidak dibolehkan bagi kaum muslimin berpecah di dalam agamanya. Jadi wajib bagi mereka menjadi satu umat di atas tauhid. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 92, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka hendaklah kalian beribadah kepadaku. Jadi tidak boleh bagi umat Muhammad berpecah belah di dalam perkara akidahnya, di dalam perkara ibadahnya, dan di dalam hukum-hukum agamanya. Ya, tidak boleh. Nah, sehingga misalkan ada orang mengatakan ini halal, yang lain mengatakan ini haram tanpa dalil. Nah, maka ini tidak boleh. Nah, kemudian tidak diragukan, kata Syekh, bahwasanya yang namanya ikhtilaf, perselisihan atau perbedaan pendapat, ini merupakan tabiat manusia. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 118 sampai 119. "Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum." Mereka senantiasa berpecah atau berselisih, ya, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanmu. Oleh karena itu Allah menciptakan mereka. Namun ikhtilaf ini bisa dihilangkan dengan cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, sehingga apabila misalkan ana berselisih dengan antum, ya, maka wajib bagi kita ini kembali kepada kitab Allah dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kamu berselisih pendapat di dalam sesuatu, maka kembalikanlah apa yang kamu perselisihkan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, adapun kalau ada orang yang mengatakan misalkan ya sudah masing-masing di atas madhabnya atau masing-masing di atas akidahnya, manusia bebas kok berpendapat. Ya, jadi mereka menuntut kebebasan dalam akidah. Ya, mereka menuntut kebebasan di dalam kalimat, ya, bebas berbicara. Ya, seperti di negara demokrasi, ya, bebas berbicara, ya. Maka ini batil. Ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan hendaklah kamu semua berpegang teguh kepada tali agama Allah dan janganlah berselisih. Nah, jadi wajib kita ini bersatu, ya, untuk, ya, mencocokkan apa yang kita perselisihkan di atas kitab Allah. Ya, bahkan di dalam permasalahan fikih. Maka ketika kita berselisih, ya, kita cocokkan, ya, apa yang diperselisihkan tersebut kepada dalil-dalil. Maka barang siapa yang pendapatnya didukung oleh dalil, ya kita akan ikut bersamanya. Dan barang siapa yang pendapatnya bertentangan atau menyelisihi dalil, maka kita tidak boleh mengambil kesalahan tersebut. Ya, karena apa? Allah Jalla wa'ala tidak membiarkan kita, ya, berselisih, berpecah
tanpa Allah memberikan kepada kita mizan, timbangan yang dengannya timbangan tersebut menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Ya, bahkan Allah memberikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Ya, farudduhu ilallah. Maka kembalikanlah apa yang diperselisihkan tersebut kepada Allah. Ya, farudduhu ilallah. Nah, yaitu Al-Quran. Nah, war Rasul, dan kembalikanlah kepada Rasul, yaitu Sunnah. Ya, kembalikan kepada Sunnah. Dan Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Kitab Allah wa sunnati." Sungguh aku meninggalkan di tengah-tengah kalian perkara yang selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Nah, maka seakan-akan Rasul SAW ada di tengah-tengah kita, ya, dengan keberadaan sunnah atau hadis-hadis yang sudah dibukukan dan sudah diteliti kesahihannya dan sudah dijelaskan. Maka ini diantara karunia Allah Ta'ala kepada umat ini. Jadi Allah tidak meninggalkan umat ini dalam kebingungan. Ya, akan tetapi umat ini ditinggalkan, namun ada pada umat ini perkara yang bisa menunjukkannya kepada jalan Allah Azza wa Jalla dan menunjukkannya kepada kebenaran. Nah, amma alladzi la yuridul haqq. Adapun orang yang memang dia tidak mau kebenaran. Ya, dia ingin masing-masing sudah di atas mazhabnya, di atas agamanya atau di atas keyakinannya. Nah, maka ya akan seperti itu orang yang tidak menginginkan kebenaran, ya, diajak untuk sama-sama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau kembali kepada penjelasan para ulama berkaitan dengan makna dari kitab dan sunnah tersebut, dari apa yang kita perselisihkan, dia tidak mau misalkan. Ya, tapi yang jadi masalah tidak mau, ya, untuk diajak, ya, berdiskusi, diajak rujuk atau kembali dan mengatakan ya sudah kita masing-masing, ya. Ya, tapi di belakang dia nyerang kita, kan ini masalah. Ya, di belakang menyerang. Nah, maka misalkan dia mengatakan ya sudah kita bersatu di dalam apa yang kita sepakati, ya, dan kita saling toleransi di dalam perkara yang kita tidak sepakat di dalamnya, maka tidak diragukan ini adalah kalimat yang batil. Ya, maka wajib bagi kita bersatu di atas kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang kita perselisihkan kembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi tidak saling membiarkan atau mentolerir kesalahan sebagian dari sebagian yang lainnya, ya, dengan sebagian yang lainnya, sehingga tetap berada di atas perselisihan. Ya. Tapi kita harus, ya, mengembalikan kepada kitab Allah, mengembalikan kepada sunnah Rasulnya. Maka pandangan atau pendapat yang sesuai dengan kebenaran ya kita ambil, dan pendapat yang ternyata keliru maka kita rujuk dari pendapat tersebut. Itulah yang wajib bagi kita. Ya, jadi jangan sampai umat terus ada dalam perselisihan, ya. Dan bisa jadi memang, ya, orang-orang yang mereka mengajak supaya tetap di atas perselisihan berdalil dengan hadis ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat. Maka hadis ini memang diriwayatkan tapi tidak sahih, ya, tapi tidak sahih. Dan hadis ini dibawakan oleh Al-Iraqi di dalam Al-Mughni an Hamil Asfar, ya. Kemudian wal
Fatani di dalam Tadhkirah al-Mawdu'at. Juga Al-Albani di dalam As-Silsilah Ad-Dha'ifah, dan Al-Albani mengatakan la aslalah. Ya, hadis ini tidak ada dasarnya. Ya, tidak memiliki dasar. Ya, dan para ahli hadis telah berusaha mencari sanad hadis ini, namun mereka tidak menemukan. Yang tidak menemukan hadis tersebut. Nah, baik. Maka ikhtilaf ini bukan rahmat, bahkan ikhtilaf merupakan azab. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang telah berpecah dan berselisih setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Jadi ikhtilaf, perselisihan ini memecah qalbu, ya, memecah qulub, ya, dan memecah belah umat. Tidak mungkin manusia kalau mereka berselisih akan saling tolong menolong dan saling membantu. Bahkan yang ada saling bermusuhan, saling asobiyah, fanatis terhadap kelompoknya masing-masing dan partainya masing-masing, dan tidak akan bersatu, tidak akan saling tolong menolong ketika memang berselisih. Ya. Jadi hanya akan tolong menolong kalau mereka bersatu, berpegang kepada tali agama Allah seluruhnya. Itulah yang diwasiatkan dengannya oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, Innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha 3 perkara bagi kalian atau untuk kalian. Yaitu an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kamu beribadah kepadanya dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kamu berpegang kepada tali agama Allah seluruhnya dan janganlah berpecah belah. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan untuk memberikan nasihat kepada orang yang Allah serahkan urusan kalian kepadanya, yaitu kepada pemimpin. Inilah 3 perkara yang diridhoi oleh Allah untuk kita. Dan yang menjadi inti di sini, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya engkau berpegang kepada tali agama Allah seluruhnya dan janganlah berpecah belah. Namun ini tidak mengandung arti tidak ada yang namanya perselisihan, tidak ada yang namanya tafarruq, perpecahan, enggak. Tidak mengandung arti seperti itu. Jadi tabiat manusia ada perselisihan. Ya, itu sudah merupakan tabiat manusia, wujudul ikhtilaf, terjadi perselisihan. Ya. Nah, akan tetapi maknanya adalah apabila terjadi ikhtilaf atau terjadi tafarruq, perpecahan, itu bisa diredam dengan cara kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perselisihan, perbedaan pendapat akan beres, akan berhenti ketika kembali. Itulah yang benar. Ya. Dan jadi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan hukum tidak hanya terbatas pada permasalahan-permasalahan sengketa di dalam harta di antara umat manusia, di mana mereka menganggap itu adalah berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yaitu hanya berhukum di antara manusia di dalam urusan harta dan persengketaan di dalam urusan dunia saja. Tidak. Akan tetapi ya, harus menerapkan hukum di antara mereka di segala perselisihan dan perbedaan. Di dalam urusan akidah itu adalah yang lebih urgen daripada urusan harta. Jadi menyelesaikan perselisihan dalam urusan akidah dengan cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu lebih urgen, ya, lebih darurat daripada menyelesaikan urusan masalah harta.
Ya. Dan juga urusan di dalam perkara-perkara ibadah, urusan di dalam perkara halal dan haram, ya, itu lebih urgen daripada urusan perselisihan di dalam masalah harta. Ya, jadi persengketaan di dalam masalah harta ini bagian di antara bagian-bagian perselisihan yang wajib diredam dengan cara kembali kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Nah, para sahabat terjadi di antara mereka ikhtilaf, tapi mereka cepat rujuk kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beres perselisihan di antara mereka. Ya. Terjadi di antara mereka perselisihan setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa yang berhak menjadi khalifah setelahnya. Namun cepat sekali mereka menyelesaikan perselisihan tersebut. Ya, dan cepat sekali mereka itu rujuk dan sepakat menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Mereka tunduk dan taat padanya. Hilang perselisihan. Maka perpecahan bisa diredam. Ya. Perpecahan bisa diredam. Jadi perpecahan yang terjadi di antara para sahabat tentang siapa yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW itu cepat ya diredamnya. Nah, maka para sahabat terjadi di antara mereka perselisihan, akan tetapi mereka kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hilanglah ikhtilaf di antara mereka. Nah, kemudian sesungguhnya kembali kepada kitab Allah ya, akan menghilangkan ya, kebencian, menghilangkan hiqd, ya, menghilangkan gesekan hati ya, di antara manusia. Karena apa? Kalau dia orang beriman, tidak ada satupun yang akan protes terhadap kitab Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kalau misalkan dalam perselisihan antum mengatakan, ayo kita kembali kepada perkataan Imam Fulan, atau alim fulan, atau kelompok fulan, tentu tidak akan puas dengan hal tersebut. Pasti dia akan mengatakan, saya juga punya imam, saya juga punya ustadz, saya juga punya rujukan. Salah. Jadi kalau misalkan mengajak orang ke dakwah, langsung mengajak kepada personal atau kelompok. Ya. Kamu milih Syekh Fulan atau Syekh Fulan, itu usul keliru. Itu metode yang keliru. Ya. Nah, jadi misalkan kamu milih Ustadz Fulan atau Fulan, atau Syekh Fulan atau Fulan, atau misalkan di sini yang benar ini cuma ada beberapa orang, ini uslub yang keliru di dalam dakwah. Ini berarti mengajak kepada kesesatan yang lain. Ya, mengajak kepada penyimpangan yang lain, yaitu fanatik terhadap personal. Ya. Nah, tapi kalau kamu katakan kepadanya, ayo kita kembali kepada Allah, kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau dia memiliki keimanan, maka dia akan tentram dengan hal tersebut dan akan rujuk, akan kembali. Allah Ta'ala berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun. Ya, perkataan orang-orang beriman itu hanyalah apabila dia diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk memutuskan hukum di antara mereka, mereka hanya mengatakan kami mendengar dan kami taat. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Itulah ucapan orang beriman. Ya, adapun orang-orang munafik, kalau putusannya menguntungkan mereka, mereka datang dengan sukarela dan tunduk terhadap putusan hukum tersebut. Tapi kalau putusannya dianggap jadi beban bagi mereka, maka mereka berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang keadaan mereka. Jadi tidak selayaknya orang-orang beriman tetap di atas perselisihan di dalam seluruh permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan.
baik di dalam perkara usul maupun di dalam perkara furu'. Ya, seluruhnya bisa diredam, diselesaikan dengan cara kembali kepada kitab dan sunnah. Nah, namun ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya ijtihadiyah, yang tidak ada dalil secara langsung baik dari Quran maupun sunnah. Ya, jadi tidak ada dalil secara langsung baik dari Al-Quran maupun sunnah. Ini perkara-perkara yang disebut ijtihadiyah, yang mungkin pandangan ulama dalam permasalahan ini berbeda-beda. Nah, maka kalau yang seperti itu, apabila tidak jelas, ya belum jelas dalil bersama salah satu di antara dua mujtahid, sehingga tidak ada yang bisa dikuatkan, ya, atau menguatkan pendapat salah seorang di antara mereka atas yang lainnya. Nah, maka dalam keadaan seperti itu, ya, la yunkar, maka tidak boleh diingkari orang yang mengambil pendapat imam tertentu. Nah, itulah yang dimaksud dengan perkataan ulama, la inkar fi masailil ijtihad. Ya, tidak ada pengingkaran di dalam permasalahan ijtihad. Nah, maka yaitu permasalahan yang tidak nampak, ya, dalil di dalamnya bersama salah satu di antara kedua kelompok. Nah, maka pentingnya kita taksil, menuntut ilmu dari dasar itu seperti itu pentingnya. Kenapa? Supaya kita tahu mana memang permasalahan yang di situ leluasa berbeda pendapat, mana permasalahan yang tidak boleh ada perbedaan pendapat di dalam permasalahan tersebut. Nah, dan manusia dalam permasalahan ini ya antara berlebih-lebihan dan menggampangkan. Baik. Nah, kemudian berkata Syekh, wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita menjadi seperti orang-orang yang telah berpecah dan berselisih di antara orang sebelum kita, kaum sebelum kita. Fahalaku, maka mereka binasa karena perselisihan tersebut. Berkata Syaikh Fauzan hafizahullah taala, lamma baqau ala ikhtilafihim halaku wa tanaharu fima bainahum wa taqatalu. Tatkala mereka tetap berada di atas perselisihannya, mereka celaka, saling serang di antara mereka, ya, saling memerangi di antara mereka. Hada sya'nu ahlul ikhtilaf, itulah kondisi keadaan ahlul ikhtilaf. Ya, kondisinya seperti itu. Nah, amma sya'nu ahlul ijtima' fahuwal quwwah wa zawalul hiqad min qulubihim. Adapun keadaan ahlul ijtima', orang yang mengajak kepada persatuan di atas hak, di atas kebenaran, maka dia kuat, hilang hiqad, hilang kedengkian dari kolbu mereka, hilang kedengkian, ya, dari kolbu mereka. Nah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasul, ya, sebagai hakim di dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak terdapat pada diri mereka, ya, haraj, perasaan tidak puas, mimma qadait, dari apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar menerima dengan sepenuh hati. Wala yardan nas wala yunhi niza illa ruju', wala yurdin nas wala yunhi niza illa ruju' ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi tidak akan menyebabkan manusia ridha dan menyelesaikan perselisihan kecuali dengan cara kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang akan menyelesaikan perselisihan di antara orang-orang beriman. Ya. Nah, kemudian wa dzakara annahu amara al-muslimin bil ijtima' fid din wa nahahum an tafarruq fih. Ya. Dan Allah menyebutkan bahwasanya Allah memerintahkan kaum muslimin bil ijtima' fid din. Ya. Untuk bersatu di dalam din, bersatu di dalam agama. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ya, ayat ke-13, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah mensyariatkan bagimu dari agama apa yang telah Allah wasiatkan dengannya kepada Nuh dan apa yang kami wahyukan kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim dan Musa dan Isa. Apa wasiatnya? An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Yaitu untuk ya, menegakkan agama dan janganlah kamu berpecah di dalamnya. Maksudnya la yasiru kullu wahidin lahu din. Jadi jangan sampai masing-masing punya agama. Ya, jangan sampai masing-masing punya agama. Ya. Yang fanatik dengan sepak bola. Ya. Siapa yang punya agama sendiri? Maradona. Ya. Ya. Kan legenda gitu kan dalam persepak bolaan. Sampai dia bikin agama sendiri. Agamanya Maradona. Ya. Dia bikin agama sendiri. Nah, jadi jangan sampai masing-masing punya agama. Li'anna din wahid laisa fi tafarruq, karena agama itu satu. Tidak ada di dalamnya tafarruq atau perselisihan. Ya. Nah, wa yaziduhu wuduhan ma waradat bi sunnah minal ujbil ujab fi dzalik. Ya. Dan menambah lagi kejelasannya, ya, yaitu keterangan yang datang dengannya dari sunnah di antara perkara yang sangat mengherankan dan menakjubkan di dalam permasalahan tersebut. Ya. Kata Syekh, na'am thabata ani Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-ahadits ma yahutsu 'ala al-ijtima' wa yanha 'an tafarruq wal ikhtilaf. Iya, telah tetap atau sahih diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang dimana hadis-hadis tersebut memerintahkan untuk ijtima, untuk bersatu, dan melarang dari tafarruq, melarang dari perpecahan, dan melarang dari ikhtilaf. Mithlu hadis, ya, seperti hadis fa innahu may ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kamu, maksudnya hidup panjang di antara kamu setelahku, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Al-Ibrad Ibn Sariyah. Maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka solusinya apa, kata Nabi alaihi wasallam, ketika banyak melihat perselisihan,
Ya, fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku. Yang dimaksud dengan sunnahku di sini adalah cara beragamaku. Cara beragamaku. Ya, yang dijelaskan di dalam hadis-hadis bagaimana cara beragama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara Nabi berakidah, cara Nabi beribadah, cara Nabi bermuamalah, cara Nabi berakhlak. Ya, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku, kepada tata cara beragamaku, was sunnatil khulafair rasyidin. Ya, dan tata cara beragamanya para khulafaur rasyidin, karena para khulafaur rasyidin itu mengikuti tata cara beragama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka diberi tazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin. Nah, lanjutannya al-mahdiyyin min ba'di, yang mereka mendapat petunjuk setelahku. Nah, maka apa? Peganglah, ya, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham, menunjukkan harus dipegang erat-erat. Ya, kemudian apa? Wa iyyaka wa muhdatsatil umur. Wa iyyaka wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kamu perkara baru di dalam agama, ya, baik perkara baru di dalam perkara akidah, ya, berkeyakinan yang tidak memiliki dasar dari kitab dan sunnah, atau perkara baru di dalam ibadah. Ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara baru di dalam agama ini dolalah, kesesatan. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan adalah neraka, menyebabkan sahibnya, ya, penganutnya dijebloskan ke dalam neraka. Nah, ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan sore ini. Insyaallah kita lanjutkan di Jumat berikutnya, ya, masih di Masjid Al-Wahyain, ya. Di daerah mana ini? Di daerah mana itu? Di pojok Sukamulya. Nah, daerah Mekarwangi, ya, dago atas itu ya. Dago atas. Ya, dago atas. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Bukan di Lembang ya Pak? apanya? Bukan di Lembang ya? Lembang. Bukan pinggir. Dago atas. Nah, dekatnya Dago atas. Sudah masyhur Dago atas ya. Ijtihad sama